Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah Ulumul Quran. Tapi sebelum itu, karena ini merupakan pertemuan perdana, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Yeni Yunita, ya, dosen pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Ya, dalam hal ini saya diamanahkan mengampu mata kuliah Ulumul Quran di Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, untuk hari ini kita akan membuat kontrak perkuliahan terlebih dahulu, kemudian penyampaian silabus dan RTS. Oke. Untuk kontrak kuliah, yang pertama mengenai aturan dalam berpakaian. Ya, diharapkan ya mahasiswa itu mengikuti kode etik mahasiswa UIR, di mana dalam hal ini mahasiswa diharapkan menggunakan pakaian yang tidak transparan, menutup aurat, ya, kemudian sesuai yang syar'i. Yang laki-laki juga demikian, tidak dibenarkan menggunakan baju kaos dan menggunakan sepatu. Yang kedua, untuk mengenai penggunaan Android handphone selama proses perkuliahan itu tidak dibenarkan. Ya, kenapa? Karena ini dapat mengganggu kenyamanan dan akan mengganggu dari kelancaran dari proses perkuliahan berlangsung. Ya. Kemudian berikutnya mengenai jadwal dari perkuliahan, kita mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh prodi. Ya. Kemudian untuk toleransi keterlambatan mahasiswa dan dosen itu durasinya adalah 15 menit. Nah, berikutnya tidak dibenarkan bagi mahasiswa untuk ya makan dan minum di kelas. Nah, berikutnya ya Ibu akan menyampaikan silabus dari mata kuliah ya Ulumul Quran. Nah, tapi sebelum itu ini ada buku yang Ibu tulis sendiri, ya, judulnya adalah Bahan Ajar Ulumul Quran. Ini adalah penulisnya adalah saya sendiri, Bu Yeni Yunita. Ya, di mana buku ini dia jadi kita sampaikan dulu mengenai mata kuliah Ulumul Quran ini merupakan mata kuliah penunjang di Prodi Pendidikan Agama Islam. Ya, di mana setelah menempuh mata kuliah ini, ya diharapkan mahasiswa yang pertama ya mampu memahami konsep ya Al-Quran dan mempedomani serta mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, memahami sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan mengambil hikmahnya. Yang ketiga, diharapkan mampu memahami cabang dari Ulumul Quran ya, dan mengamalkannya dalam pendekatan terhadap Al-Quran ya, atau PDKT dengan Al-Quran. Adapun buku ini ya, ini kita sudah sajikan sesuai dengan silabus mata kuliah Ulumul Quran ya, dimana diantaranya kita akan belajar nantinya yang pertama itu mengenai ya apa itu Ulumul Quran. Dimulai dari definisi Ulumul Quran, ya ruang lingkup dari Ulumul Quran itu sendiri, apa saja bahasan kajian dari Ulumul Quran itu sendiri. Kemudian kita juga akan bahas di antara dari cabang-cabang Ulumul Quran itu, di antaranya ada Nuzulul Quran, ya Asbabun Nuzul, Makiyah dan Madaniyah, Nasakh wa Mansukh, atau Nasikh wa Mansukh, kemudian Muhkam wa Mutasyabih, kemudian Tafsir wa Ta'wil, Al-Munasabah, I'jaz, Qasas, Ilmu Qiraat, Uslub Al-Quran, di antaranya ada Amsal wa Aqsam. Ya, kemudian di samping itu juga kita akan sajikan mengenai bagaimana sih sejarah dari pengumpulan dan penulisan Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi yang pertama tadi ini gambaran umum mengenai materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ibu sampaikan secara singkat dulu. Ya, bisa kita lihat di daftar isinya.
Yang pertama nanti kita akan belajar mengenai ya Al-Quran dan sejarah dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi mulai dari definisi Al-Quran, bagaimana sejarah turunnya Al-Quran atau proses turunnya Al-Quran, kemudian bagaimana tahapan dari turunnya Al-Quran, kemudian bagaimana sih sejarah dari ya baik itu pengumpulan, penulisan, dan pembukuan dari mushaf Al-Quran itu nanti kita pelajari di sini. Berikutnya kita juga akan membahas mengenai ya ulumul Quran. Ya. Mulai dari definisi ataupun pengertian dari ulumul Quran, baik itu secara bahasa dan istilah. Ya. Kemudian kita juga bahas mengenai apa saja cabang dari ulumul Quran. Ya, kita masuk ke bab berikutnya, itu adalah mengenai nuzulul Quran. Ya, apa itu nuzulul Quran? Proses dari tahapan dari nuzulul Quran, kemudian bagaimana periodisasi turunnya Al-Quran. Kemudian kita juga bahas mengenai asbabun nuzul, definisi dari asbabun nuzul baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian juga macam-macam asbabun nuzul, urgensi dari asbabun nuzul, kemudian cara mengetahui riwayat dari asbabun nuzul, kemudian kaidah penetapan hukum yang dikaitkan dengan asbabun nuzul, kemudian faedah mengetahui asbabun nuzul. Ya, kemudian kita juga akan sajikan ya beberapa contoh dari asbabun nuzul. Ya. Berikutnya kita juga akan bahas mengenai makiyah dan madaniyah. Ya. Mulai dari definisi dari apa itu makiyah, ayat makiyah, ayat madaniyah. Berikut mengenai sejarah dari perkembangan makiyah dan madaniyah. Kemudian apa karakteristik ataupun ciri khas dari ayat-ayat kategori makiyah, madaniyah. Kemudian apa perbedaan antara keduanya. Ya, dan juga kita akan sajikan contoh-contoh dari ayat makiyah dan madaniyah. Berikutnya nasah dan mansukh. Nah, nasah dan mansukh mulai dari yang umum dulu. Mulai dari definisi dari nasah dan mansukh baik secara bahasa maupun istilah. Berikutnya macam-macam nasah dan mansukh. Nah, berikutnya bentuk-bentuk dari nasah dan mansukh. Ya, ciri-ciri dari nasah dan mansukh. Kemudian hikmah kenapa adanya nasah dan mansukh. Ya, mungkin nanti Ananda akan bertanya, kenapa ada ayat yang dihilangkan, kemudian ada ayat yang menghilangkan. Ya, apa yang dihilangkan? Apa yang dihapuskan? Berikutnya ada muhkam dan mutasyabih. Ya, mulai dari definisi muhkam dan mutasyabih, sejarah perkembangan dari muhkam dan mutasyabih, kemudian sebab terjadinya muhkam dan mutasyabih tadi. Ya, kita juga akan melihat apa hikmah dari muhkam dan mutasyabih. Ya, berikut dengan contoh dari ayat yang kategori muhkam dan mutasyabih. Berikutnya, ya kita juga akan bahas mengenai tafsir dan takwil. Kita mulai dari definisinya dulu, apa itu tafsir, apa itu takwil, ya. Kemudian apa persamaan, apa perbedaan antara keduanya. Ya, kemudian kita juga akan bahas mengenai urgensi dari tafsir dan takwil tadi. Nah, berikutnya ada ilmu munasabat. Ilmu munasabat atau ilmu munasabah itu mulai dari definisi munasabah Al-Quran. Ya, kemudian mengenai cara mengetahui munasabah. Ya, macam-macam dari munasabah, kemudian urgensi dari keilmuan ilmu munasabahnya Al-Quran. Oke. Berikut dengan contoh-contohnya. Nah, berikutnya ada i'jaz Al-Quran. Bab berikutnya adalah i'jaz Al-Quran. Mulai dari definisi i'jaz Al-Quran, segi-segi kemu'jizatan Al-Quran, kemudian faedah i'jaz Al-Quran. Berikutnya qasas. Ya, mulai dari definisi qasas. Ya, qasas itu mufradnya itu adalah kisah. Jamaknya adalah qasas. Mulai dari pengertian macam-macam qasas, karakter dari qasasul Quran, faedah dari qasasul Quran. Ya, berikutnya hukum dari pandangan para ulama terhadap qasasul Quran. Berikutnya mengenai pembahasan yang terakhir itu mengenai
katakanlah amsal dan aksam. Di mana amsal dan aksam ini merupakan bagian dari uslub Al-Quran. Ya, kita akan lihat apa itu definisi amsal, definisi aksam, kemudian macam-macamnya apa, ciri-cirinya apa, kemudian bagaimana contoh-contoh dari uslub Al-Quran yang amsal dan aksam. Ya, itulah gambaran umum dari materi yang akan kita pelajari selama 1 semester pada mata kuliah Ulumul Quran. Ya, karena waktunya sudah habis, cukup sekian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.